Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai confidence interval. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperagakan bagaimana melakukan atau mencari confidence interval dengan berbagai macam tingkat kepercayaan, tapi dengan menggunakan applet yang sudah disediakan. Nah, di sini saya ada dua contoh kasus. Nah, contoh kasus yang pertama itu adalah tentang one proportion. Jadi kita ingin memprediksi P itu sebenarnya itu tuh berapa gitu ya. Nah, di sini kan kita sudah pernah melakukan uji hipotesis untuk ketiga kasus ini nih, ketiga si peneliti pertama, si peneliti kedua, dan si peneliti ketiga, dan hasilnya itu H0-nya tuh belum bisa ditolak. Ini juga sama, H0 belum ditolak. Tapi di peneliti ketiga H0-nya sudah berhasil ditolak ya, dapat ditolak. Nah, ketika H0-nya belum ditolak, berarti nilai P itu yang 0,7 itu adalah nilai yang mungkin bagi si peneliti satu. Nah, tapi nilai P sebenarnya itu berapa sih gitu. Nah, kita akan coba cari tahu ya. Nah, untuk itu saya akan menggunakan applet. Nah, lagi-lagi saya akan menggunakan website yang sama, yaitu easy-destats.com. Nah, saya pilih applet ya. Kemudian saya pilih yang ini, yang theory based inference ya. Dan saya pilih yang skenario yang one proportion. Kan total si peneliti pertama dia mendapatkan 10 data, dan 6 diantaranya itu sukses ya. Jadi saya calculate. Nah, yang akan saya klik itu yang confidence interval di sini. Nah, di sini Anda bisa memilih tingkat kepercayaan yang diinginkan, bisa 95, bisa 90, ataupun bisa 99 ya. Nah, tinggal tekan calculate, dan ini adalah jawabannya ini. Ya, 0,2964 sampai 0,9036 ya. Jadi saya akan tulis 0,2964 sampai 0,9036. Nah, ini adalah interval kepercayaan 95% interval kepercayaan yang didapat oleh si peneliti pertama. Nah, sekarang seandainya si peneliti kedua yang ingin mencari ya. Nah, berarti saya harus mengubah ininya, saya ubah, saya reset dulu ya biar tidak salah. Ini saya ubah jadi 20, dan ini ada 12 yang sukses. Berarti nilai P sebenarnya itu adalah di antara 3853 ya sampai 8147. Sampai 8147. Oke, yang terakhir peneliti ketiga. Peneliti ketiga itu dia mendapatkan sampel sebanyak 100, dan yang suksesnya ada 60. Ya, kita coba substitusi. 100 dan ini 60. Nah, berapakah interval yang didapatkan oleh si peneliti ketiga? Yaitu adalah ini, 0,504 sampai 0,696. Berapa tadi? 504 696 ya. Nah, di sini kita tidak peduli lagi sama uji hipotesis ya. Jadi kita tidak melakukan uji hipotesis di sini. Di sini tuh kita hanya ingin mengestimasi nilai P sebenarnya itu ada di rentang berapa, ada di intervalnya itu berapa, dengan tingkat kepercayaannya semua sama, yaitu 95%. Nah, jadi menurut si peneliti pertama, karena dia cuma dapat 10 data, makanya interval kepercayaan buat si peneliti pertama cukup lebar ya. Jadi karena data yang dia dapatkan dikit. Tapi ketika kita sudah mendapatkan lebih banyak data, maka interval kepercayaannya akan semakin mengerucut, akan semakin menyempit ya. Terlebih lagi ketika kita sudah mendapatkan 100 data, maka interval kepercayaan kita akan semakin rapat ya, semakin sempit, sehingga kita lebih yakin lagi gitu ya. Jadi P kita itu ada di sini gitu. Ya, jadi di sini kita sudah melakukan estimasi. Nah, kalau tadi di uji hipotesis kita cuma pengen tahu nih P-nya tuh 0,7 atau bukan. Tapi sekarang di estimasi interval ini kita sudah mendapatkan rentang yang mungkin buat si interval yang mungkin buat si P. Nah, semoga cukup jelas apa yang sudah saya kerjakan di sini. Nah, saya ada satu contoh kasus yang lain. Nah, contoh kasus ini adalah tentang one min ya, one min. Nah, kita sudah pernah menguji
uji hipotesis ini ya. Dan kalau tidak salah hasilnya itu H0 dapat ditolak ya, jadi ini ditolak nih. Jadi yang benar tuh HA, berarti mu-nya itu lebih besar dari 10. Nah, tapi kita pengen tahu mu-nya kan lebih besar dari 10, tapi mu-nya tuh berapa sih gitu. Nah, kita pengen tahu mu-nya tuh berapa. Nah, untuk itu lagi-lagi saya akan menggunakan applet yang sama ya. Nah, saya reset ya, tapi saya harus ganti skenario-nya menjadi one min. Nah, datanya itu kalau Anda masih ingat, untuk contoh kasus ini tuh datanya ada 48 siswa dan minnya itu ada 13,708 dan standar deviasinya itu 6,5 ya. Jika Anda masih ingat, silakan Anda kembali lagi ke contoh kasus ini. Anda akan mendapatkan bahwa min dan rata-rata sampel dan standar deviasi sampelnya adalah seperti ini. Nah, kita calculate ya. Dan di sini jangan lupa dicentang tombol confidence intervalnya, dan di sini kita mendapatkan bahwa rentang dari atau interval kepercayaan buat si mu itu adalah di sekitar 11,8206. Jadi mu-nya itu ada di 11,8206 sampai 15,5954. Ya, sangat mudah sekali bagaimana menggunakan applet confidence interval untuk mencari confidence interval untuk si parameter populasi kita ya. Jadi kita 95% percaya bahwa si mu yang sebenarnya itu ada di antara 11,82 sampai 15,59. Nah, semoga cukup jelas bagaimana menggunakan applet teori based inference untuk menghitung atau mengestimasi confidence interval dari baik mu ataupun dari pi ya. Sekian video kali ini, kita akan lanjut ke topik berikutnya.